Pergi ke pasar membeli tomat, tidak lupa beli semangke. Siapa yang jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam rezekinya makin bertambah. Tahun depan mudah-mudahan satu keluarga bisa berangkat umroh. Balik dari umroh bisa membeli rumah, bisa membeli tanah. Yang masih jomblo mudah-mudahan cepat nikah. Yang udah nikah mudah-mudahan istrinya nambah. Yang amin ya memang dah ada bini. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya, sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karamat. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya muliakan yaitu kedua orang tua saya hadir pada pagi hari ini. Sebelah kiri saya yang batik hitam, ini Raja Salman namanya, keturunan Arab Camas. Ayah saya, ayah kandung. Kemudian ibu saya yang sebelah. Halo. Betul bang, sanak bongah bang. Sakit ceramah mun kalau mikrofon kena mainkan tuh. Halo tes 1 2. Ditambah volumenya bang. Yang lain mikrofon dimatikan supaya ndak ngaung dia. Ayo, yang lain dimatikan. 1 aja mikrofon, 1 aja. Yang saya pegang aja ini. Ditambah volumenya bang. Jangan sampai mengaungi. Ibu-ibu yang di ujung sana kedengaran enggak? Berarti memang kedengaran. Jelas ke Bu? Jelas ke Pak? Muka saya jelas enggak? Alhamdulillah. Bagaimana tadi sampai ibu saya. Ibu saya sebelah kanan yang melahirkan saya. Doakan ayah dengan ibu saya sehat selalu, lapang rezekinya, bahagia hatinya, dan mudah-mudahan Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Yang kedua yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kapolsek Kecamatan Seluas, Bapak Banu. Ini Bu, nampak ke Bu? Ini yang baju coklat di depan ini asli polisi, bukan security. Soalnya saya pernah pergi ke mall Singkawang, jumpa dengan kawan security, bajunya sama coklat. Apa kata dia? Pak Ustadz, sejak baju kami warna coklat naik derajat kami. Banyak orang ngira kami ni polisi. Lalu saya jumpa polisi. Kata Pak polisi, sejak security baju coklat turun derajat kami. Banyak orang ngira kami ni security gitu. Tapi ini asli polisi Pak ya. Asli. Dulu saya takut dengan polisi. Kenapa? Karena ditakuti emak saya.
makan. Kalau tidak makan tangkap polisi, makan. Tidur, kalau tidak tidur nanti tangkap polisi, tidur. Nah, tapi sekarang saya tidak lagi takut dengan polisi. Polisi adalah sahabat rakyat. Betul Pak? Saya ketemu Pak Kapolres Sambas, namanya Pak Giatmo. Apa kata dia? Ustadz, ini nomor HP saya. Kalau nanti ada yang nahan Ustadz di jalan, tinggal telepon saya. Oh mantap, kata saya. Dalam hati saya, percuma saya buat SIM. Tidak boleh menggunakan kedekatan dengan Pak Kapolres untuk melanggar hukum. Saya tetap buat SIM A untuk oto mobil, buat SIM C untuk motor, walaupun saya naik pesawat. Kita doakan Pak Polisi tetap semangat, kuat dan tangguh dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. Amin. Selanjutnya Bapak Babinsa. Ini yang baju tentara, ini asli tentara kan Pak? Asli. Soalnya saya baru balik dari Ketapang tanggal 21 yang lalu. Berarti belum nyampe 1 minggu. Ada orang Pak, semuanya loreng pakaiannya. Topi loreng, celana loreng, baju loreng, kacamata pun loreng. Bapak tentara ke? Kata saya. Bukan, saya pecinta loreng. Berarti dia bukan tentara, tapi ini asli tentara Pak ya. Asli tentara. Selanjutnya yang saya hormati, jadi kita bahas yang tentara aja. Bahas yang terhormat aja. Nanti kan lama-lama habis waktunya. Kita selesai sampai jam 10.15 ya. Jam 10 lewat 10. Tadi saya mulai ceramah jam 9 lewat 10. Insyaallah nanti selesai jam 10 lewat 10. Setelah itu kita doa, lalu ditutup. Setelah itu baru langsung kita makan. Ada kemakannya. Alhamdulillah tadi saya dah makan, dah disiapkan nasi kotak banyak. Jangan sampai pulang sebelum Ustadz selesai ceramah. Yang saya hormati rekan saya, kawan saya, sahabat saya, yaitu Bapak Haji Maslan. Ini Pak Haji Maslan, orang kaya seluas. Kelihatan dari badannya kalau orang kaya kan. Kalau saya ini tidak pula terlalu miskin, tidak juga lah kaya, sedang. Umroh sama-sama dengan saya tahun lalu bulan Januari, dan banyak kenangan saya dengan Pak Haji Maslan. Saya pun dah banyak berfoto dengan Pak Haji Maslan. Nanti saya izin Pak Haji, saya cetak fotonya, saya tempel di dinding kantor saya di rumah. Mungkin 20 tahun akan datang nanti anak saya akan nanya, Ayah, itu foto siapa ya? Foto Pak Haji Maslan. Orang mana itu ya? Orang kaya seluas. Kemana sekarang Pak Haji Maslan ya? Udah lama meninggal. Mungkin. Nggak juga nak doakan Pak Haji cepat mati dah. Karena ajal kita nggak ada yang tahu, betul Bu? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Bapak-bapak nanti mati. Pak, la ilaha illallah. Bapak-bapak nanti mati. Ibu-ibu nanti mati. Ustadz Hatoli mati. Karena semuanya pasti mati, maka saya ikhlas kalau bapak ibu doloan. Saya terakhir ndak apa-apa. Atau saya yang terakhir, bapak ibu doloan. Atau saya yang dolok nyelawat bapak ibu. Semuanya pasti mati. Betul. Nah, jadi belum tentu Pak Haji Maslan ini mati dolok. Boleh jadi Ustadz Hatoli yang dolok nanti mati. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Maslan panjang umur, lapang rezekinya, dan bisa makin banyak bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya yang saya hormati, masih yang terhormat,
Sudah 15 menit yang terhormat, yaitu Pak Haji Ulan, Pak Alan ya. Iyalah tadi yang sambutan. Begitu saya datang langsung disuruh makan di rumah beliau. Luar biasa. Mungkin ibu-ibu belum tahu, bapak-bapak. Ternyata, mohon maaf, paham ke bahasa saya nih Bapak Ibu? Bapak-bapak paham? Kalau tidak paham ngangguk aja lah, biar cepat selesai ceramah. Bapak Ibu mungkin belum tahu bahwa kalau kita memberi orang makan itu besar pahalanya. Sudah tahu belum? Gini, orang kita beri makan, kasih makan, lalu dia bertenaga. Tenaga itu dipakainya sholat, tenaga itu dipakainya untuk ngaji, dipakainya untuk silaturahmi, dipakainya untuk nolong orang. Maka kita yang memberi makan dapat pahala, ditambah sejumlah orang yang diberi makan. Berapa banyak udah dapat pahala sholat. Apalagi kalau yang diberi makan tuh ustadz. Ustadz diberi makan makin besar pahalanya. Percaya enggak? Kenapa enggak percaya? Ustadz ceramah, ada enggak pahalanya? Menyampaikan ayat Quran, ada pahalanya? Menyampaikan hadis Nabi, ada pahalanya? Makin jauh ustadz ceramah, makin besar pahalanya. Makanya karap-karap beri ustadz makan. Dan pastikan yang diberikan, Bu, Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, sengaja saya ajak ngomong, karena kalau tidak diajak ngomong khawatir ngomong seorang. Karena kan barang-barang serba naik sekarang. Minyak naik, beras naik, telur naik, susu turun naik. Talur di bawah pisang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, makanya pastikan kalau mau memberi orang makan nih Bu, kalau mau memberi orang makan, pastikan yang terbaik. Jangan sampai yang kita berikan ke orang, kita sendiri pun tidak mau makannya. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu begitu. Nak, kata dia, ambil kuih di dalam kulkas, berikan ke Pak Ustadz daripada basi. Dah nak basi, baru ingat kan Ustadz. Sampai akhirnya Ustadz sakit parut, tak bisa ceramah. Astagfirullahalazim. Boleh saya nanya Bu, yang suka masak bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang suka masak bapak atau ibu? Nih ada hadis nabinya. Kata Nabi, iza tobahta, kalau kalian masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya, bagi dengan tetangga. Nah, memang ya bunyi hadisnya gimana ya? Iza tobahta, kalau kalian masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya, bagi dengan tetangga. Alhamdulillah Pak Ustadz, kata ibu, sejak dengarkan ceramah Pak Ustadz, saya kena beri kuah tolen. Dagingnya ndak ada ke Bu, kapak saya nyarinya. Maksud hadis ini adalah kepedulian. Ndak ada daging sapi, kan ada daging ayam, betul? Daging ayam ndak ada Pak Ustadz, ada telur ayam. Telur ayam ndak ada Pak Ustadz, ada telur puyuh. Telur puyuh ndak ada Pak Ustadz, ada telur cecak. Tapi telur cecak kata ulama kita ndak boleh dimakan, haram hukumnya. Jadi ibu-ibu jangan coba-coba di rumah merebus telur cecak, dikasih ke tetangga pula, maka itu haram hukumnya kata ulama. Mohon maaf tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, tidak bisa saya sebutkan semua pangkat dan jabatannya. Walaupun tidak saya sebutkan, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ceramahnya tetap 1 jam.
mulai jam 9.10, selesai jam 10:10, sesuai dengan air minum yang diberikan 600 ml 60 menit. Sedang ke? Cukup 1 jam. Kalau sampai jam 1 mau ke nunggu? Jam 1 mau nunggu? Tunggulah sampai jam 1. Aku balik. Nak ngapain nunggu sampai jam 1? Sekarang sudah masuk bukan melihat jam, 1446 Hijriah. Ini baliho terlalu besar menurut saya ini. Sampai lubang hidung pun macam terowongan Mina. Ini foto tahun 2017, sekarang dah 2024, 7 tahun yang lalu. Nih waktu ini belum nikah nih Bu, belum, masih ganteng. Kalau sekarang gimana? Ganteng, gangguan telinga. Saya sebetulnya khawatir kalau baliho besar, terus terang. Ngapain khawatir Pak Ustadz? Nanti selesai acara, biasanya kena pakai jemur padi untuk nakuti ayam. Dikacak-kacak muka Ustadz. Sahih, jangan dikacaklah muka Ustadz, kasihanlah ganteng-ganteng kan. Kalau ngitung bulan Januari sampai Desember, kita ini rata-rata hafal. Ini anak-anak pun semuanya hafal. Bangun tidur pun hafal. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hafal. Tapi kalau disuruh ngitung Muharram sampai Zulhijjah, jangankan anaknya. Coba bapak-bapak acungkan tangan yang bisa saya beri hadiah umroh jika mampu. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan, banyak yang enggak hafal. Padahal di bulan Muharram banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Pertama, diterimanya tobat Nabi Adam oleh Allah itu terjadi di bulan Muharram. Bulan apa Pak? Jawablah. Bulan apa Pak? Bapak udah sarapan belum? Boleh sambil makan, boleh. Diterima tobat Nabi Adam terjadi di bulan apa Bu? Muharram. Memangnya apa dosa Nabi Adam Pak Ustadz? Nih Bu, dosa Nabi Adam. Dosa Nabi Adam cuma satu, yaitu makan buah huldi. Allah keluarkan dari surga, keluar dam. Dosanya cuma satu. Coba ibu-ibu, bapak-bapak saya tanya, acungkan tangan yang dosanya cuma satu. Nggak ada. Acungkan tangan yang sikit dosanya. Nggak ada juga. Acungkan tangan yang banyak dosa. Oh, ada juga yang nggak ngacung tapi. Yang nggak ngacung tuh saya yakin bukan banyak dosa, tapi banyak inyan. Nabi Adam dosanya cuma satu, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kita dosanya banyak, malah nak masuk. Nggak nyambung. Yang Nabi Adam dosa sigi karena keluarkan, kita dosa banyak, malah nak masuk. Nggak nyambung. Tapi untungnya Allah bukan Tuhan yang pendendam. Allah bukan Tuhan yang pemarah. Allah itu ramah, rahmat, penuh kasih sayang kepada kita hambanya. Manusia dosamu besar, tapi lihat ampunanku kata Allah jauh lebih besar. Kesalahanmu banyak manusia, tapi lihat ampunanku jauh lebih banyak kata Allah.
Kau berjalan mendekatiku, aku berlari menyambutmu. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kesini manusia, aku pasti menerima taubat kalian, kata Allah. Bu, ibu masih hidup? Sebetulnya Pak, Nabi Adam makan buah khuldi bukan kemauan dia, bukan. Tapi karena rayuan bini. Siapa nama bini Nabi Adam? Hawa. Yang ambilkanlah buah khuldi, yang ambilkanlah yang. Kalau ndak kau ambilkan, nanti malam ndak ku beri anak kau. Kalau bahasa kita. Mohon maaf Pak Kapolsek, sekelas Nabi Adam aja dirayu bini terpeleset, apa lagi baru Kapolsek. Kadang kita ini mohon maaf Pak, mohon maaf, kalau udah dirayu bini, dah jujur, jadi suami baik, ramah dengan orang, ndak mau korupsi. Bini kadang-kadang, bang, kau kan Kapolsek, kayak tetangga kita bang, cuman satpam, tapi gelang bininya udah macam pelak motor. Bang Kapolsek ndak terbelikan ke aku macam ye, percuma kau jadi Kapolsek. Akhirnya ngambil yang bukan hak. Tapi yang saya omongkan bukan Kapolsek yang ini, bukan. Sinun jauh sinun belah Bengkayang kali. Dirayu, diambillah oleh Nabi Adam buah khuldi, dimakan oleh Hawa, dimakan juga oleh Adam, terlepas pakaian surga. Diturunkan oleh Allah ke bumi. Nabi Adam diturunkan di India. Di mana, Bu? Ibu tahu India? India, negerinya Salman Khan, Amir Khan, Shahrukh Khan, Hrithik Roshan, Preity Zinta, Rani Mukherjee, Kajol, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt. Ustadz tak ngapal, kata bapak. Apalah, saya tiap hari dengar lagu India. Tapi bukan dari rumah saya, bukan. Pokoknya adalah tiap hari dia buka lagu. Kalau udah jam 7 lagunya Cori-Cori Cupke-Cupke. Jam 11 lagunya Dil Hai Tumhara. Jam 1 Tujumin Rabbi Kita Hai Piara Mekia Karu. Jam 5 sore Kabi Kuci Kabigem. Itu lagunya. Sampai-sampai lama-lama saya hafal. India. Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah, di Mekah. Berapa lama terpisah? 200 tahun dipisahkan oleh Allah suami istri. Kira-kira saluk enggak, Pak? Tahu ke saluk? Rindu. Kalau berpisah suami istri 2 tahun aja, Bapak saluk enggak dengan bininya? La ilaha illallah. Nak lalu saluk dia. Pasti dah mati biniku ya Pak Ustaz ni. Bu, ibu, kalau terpisah dengan suami 2 tahun lamanya, saluk nak? Pak, lihat jawabannya. Bapak tanggih dengan bini. Saya ini Ustaz, sering keluar ceramah berminggu-minggu. Istri saya saluk dia. Di WA-nya saya, "Bang, bila balik, Bang? Adik makan seorang di rumah," kata dia. Saya balas, "Mau ke aku carikan kawan?" Marah dia. Rupanya dia sayang dengan saya. Masya Allah, 200 tahun dipisahkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah di satu tempat. Dari kejauhan Adam melihat, araftu itu kalau bahasa kita macam kenal ya, macam kenali. Yang Hawa gitu juga, araftu, macam kenal, araftu. Tempat itu sekarang menjadi Arafah. Arafah, tempat berkenalan. Dari kejauhan Adam melihat, araftu.
Kalau biak zaman sekarang pakai lagu India. Yang Hawa pun mungkin jawab juga lah mun zaman kita. Najoda hongiham kabi husi kabi gem. Mereka saling meluahkan kasih sayang di padang Arafah. Tempat itu ada bukit. Bukit bahasa Arabnya jabal. Kasih sayang bahasa Arabnya rahmah. Bukit itu sekarang menjadi bukit Jabal Rahmah. Tempat bertemunya Adam dan Hawa. Lalu kemudian Adam dan Hawa mohon ampun kepada Allah atas dosa mereka. Adam beristighfar. Istighfar Nabi Adam pasti Bapak Ibu hafal semuanya. Rabbana zolamna wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang rugi. Bu, yang salah Siti Hawa nyuruh-nyuruh ngambil buah huldi. Tapi yang minta maaf justru Nabi Adam. Yang membaca doa ini Nabi Adam. Yang salah Hawa. Yang minta maaf Adam. Apa maksudnya? Kalau suami istri bertongseh, berselisih paham, berkelahi, maka yang paling dianjurkan minta maaf doloan adalah suami, Pak. Hoi, kalau berkelahi dua laki bini minta maaf dulu ya bapak. Usah nak nunggu orang bini minta maaf. Perempuan minta maaf cuma setahun 2 kali. Raya haji dengan raya puasa. Iya pun macam terpaksa dia minta maaf. Bang, adik minta maaf ya. Belum nyampe zuhur dah buat dosa lagi. Masya Allah. Dah, jadi minta maaf Pak dengan orang bini. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena kata Nabi, khuliqatul mar'atu min dila. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas sebelah kiri. Makanya sifat perempuan seperti tulang bengkok. Ya, tulang semuanya. Sifat perempuan pun macam tulang. Kalau kau paksa dia lurus, patah dia Pak. Bapak kasar dengan istri, patah dia. Misalkan bapak hauk dia, bapak bentak 1 kali. Abang baru masih duit 1 juta ditanya-tanya. Nggak tahu apa dulu kita susah dulu. Kau pasame. Pengalaman jadi. Malas dia, hilang kekuatannya. Tapi kalau bapak biarkan dia bengkok, maka sifat perempuan tetap bengkok. Kalau ada polisi takut dengan bininya, berarti polisi bengkok. Polisi sinun jauh. Sinun. Kalau yang itu nih tegas berani. Pak polisi takut ke dengan bininya? Hehehe kata dia. Ustaz takut enggak dengan bini? Enggak takut dengan bini, cuman dia lebih berani dari saya. Aduh. Nah, diterimanya tobat Nabi Adam. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. 40 hari, 40 malam Adam dan Hawa mohon ampun istighfar kepada Allah dan dosanya pun diterima, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi di bulan Muharram. Apa artinya Pak Ustadz? Ibu bapak, di bulan Muharram ini banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, banyak dosa kita, betul? Misalkan kita diberi umur oleh Allah 50 tahun. Berapa tahun Bu? Bu? Ibu?
Kita misalkan diberi Allah umur 50 tahun. Berapa tahun? Berapa tahun, Pak? 50. Berbuat dosa 30 tahun. Berbuat dosa. Tobat 20 tahun. Kalau menurut hukum dagang, kira-kira udah Allah ampuni belum? Belum, masih takor 10 tahun. Tapi untungnya Allah tidak dagang-dagangan dengan kita. Nanti di akhirat akan ditimbang oleh Allah. Ibu, bapak, saya tanya ibu dulu lah, ibu dulu. Bu, suka enggak dengarkan ceramah? Suka nonton band? Suka enggak dengarkan ngaji? Suka enggak bergosip? Bingung malaikat. Kemana lah ibu itu kata dia. Bergosip, suka nonton band, suka dengarkan ceramah, suka. Bapak-bapak suka dengarkan ceramah? Bergosip? Fa amma man khaffat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka bagi dia nanti tempat yang diridhoi, masuk surga. Wa amma man khaffat mawa fa ummuhu. Tapi siapa yang berat timbangan keburukannya, maka bagi dia neraka hawiyah. Siapa yang lebih banyak bergosip daripada ngaji, maka baginya neraka hawiyah. Siapa yang lebih suka nonton band daripada dengarkan ceramah, maka bagi dia neraka hawiyah. Tapi nanti ditimbang ada hari yaumul mizan namanya. Yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Mudah-mudahan beratlah timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Makanya di bulan Muharram banyak-banyak la sahair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau tiap hari digempur dengan istighfar. Walaupun dosa kita besar, tapi kalau istighfar tiap hari, dosa yang besar akan hancur luluh lantak. Makanya banyak-banyak istighfar. Mau istighfar Bapak Ibu? Ayo semuanya istighfar. Ikuti saya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal. Semuanya Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Dengan istighfar hapus dosa-dosa kita. Tapi ada satu dosa nih, Pak, Bu. Biar sampai berbuih-buih mulut istighfar, tapi tidak diampuni oleh Allah. Dosa apa itu Pak Ustadz? Dosa kepada sesama manusia. Belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Minta maaf. Ada tidak punya dosa dengan orang tua? Minta maaf dengan orang tua. Kalau lebaran balik kampung, tiket mahal, usahakan nabung, beli demi menjumpai orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam takbiran, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Balik juga kau akhirnya, no. Ya dia mak, maafkan saya dah 2 tahun belum sempat balik jumpa dengan mak. Nih mak, ada saya bawakan opor ayam. Kata maknya opor ayam. Adakah kita melihara ayam? Entah mak, lakiku ayam sapi ke dipotongnya.
Berikan ayam. Ambil tangan orang tua, mak ayah kita, cium. Jangan lepaskan sebelum kata dia, ya kau ku maafkan. Baru lepaskan. Kalau belum keluar kata maaf dari mulutnya, ya kau ku maafkan, jangan lepaskan tangannya Pak. Minta maaf dengan orang tua. Makanya saya nih Pak, Bu, Ibu, saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Saya minta maaf. Tiap hari saya minta maaf tuh, hampir tiap hari. Lihatlah di dalam ceramah saya, pasti saya minta maaf ujung-ujungnya. Kalau dalam ceramah apa kata saya? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, contoh aja. Nah, jadi di bulan Muharram ini banyak-banyak istighfar. Istighfar yang mana Pak Ustadz? Boleh dengan istighfar Nabi Adam tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu terlalu panjang Pak Ustadz. Ada enggak Pak Ustadz yang lebih pendek sedikit? Ada. Istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfar Nabi Yunus. Itu masih terlalu panjang Pak Ustadz. Ada enggak yang lebih pendek? Ada. Istighfar yang biasa. Astaghfirullahal azim. Itu masih panjang Pak Ustadz. Ada yang lebih pendek? Ada. Astagfirullah. Masih minta yang lebih pendek. Yang nak lebih panjang bagus. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka insyaallah dosa-dosa kita semua digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah habis ke waktunya? Kita sampai jam 10 lewat 10 ya. Berarti masih ada 20 menit. Yang kedua, poin yang pertama yang saya sampaikan, di bulan Muharram banyak-banyak istighfar. Nanti di rumah lanjutkan istighfarnya Ibu, sambil masak boleh istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Datang lakinya nanya, "Dik, di mana kau simpan baju abang?" Astagfirullah. Abang nak pagi undangan minal hotoya. Jawab dulu, baru lanjut istighfar. Yang kedua, poin yang kedua Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Nabi lahir di Makkah, pindahnya ke Madinah. Kenapa pindah Pak Ustadz? Kan sedih kalau meninggalkan kampung halaman. Di Mekah ketika itu Bapak Ibu 13 tahun Nabi berdakwah, tidak ada orang sholat berjamaah. Kenapa? Siapa yang ketahuan sholat berjamaah, ditangkap Abu Jahal, ditangkap Abu Lahab, diikat, dibunuh. Orang ketahuan sholat. Kalau Bapak sholat ke Masjid Jami'ul Wusta, ada enggak Abu Jahal ngintip di sini? Kanjak sihan. Sekarang tidak ada yang melarang kita ke masjid kecuali diri kita sendiri. Betul Bu? Bu, mau masuk surga dengan suaminya? Suruh lakinya sholat subuh, terutama bangunkan. Lakinya subuh bangunkan. Lakinya subuh bangunkan. Lakinya subuh bangunkan.
Lakinya subuh bangunkan. Apanya yang dibangunkan? Subuh. Ada seorang sohibah sahabat Nabi yang perempuan, namanya Sumayyah. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya, Pak? Sumayyah. Nanti kalau ada yang nanya, Bu, siapa namanya anak ibu yang perempuan ini? Sumayyah. Kenapa Sumayyah? Sumayyah adalah perempuan pertama yang mati syahid mempertahankan keimanannya kepada Allah dan Rasulullah. Gini ceritanya. Masih mau dengar ceritanya? Bapak-bapak mau? Oh. Macam banyak utang bapak. Terus terang kalau ceramah nih, mohon maaf, saya kalau ceramah nih memang lebih suka didengar ibu-ibu daripada bapak-bapak. Jangan gitulah Pak Ustadz, tersinggung kami. Gini, saya khutbah Jumat. Yang mendengarkan khutbah bapak-bapak 100 orang. Saya khutbah, ya ayyuhallazina amanu, wahai para suami orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Saya sampaikan khutbah gitu. Saya khutbah di atas mimbar berapi-api, bapak di bawah beliur-liur. Dari 100 orang yang mendengar cuma 20. Yang ingat tinggal 10. Yang mau nyampaikan ke bininya tinggal 5 orang. Yang mau ngamalkan tinggal 1 orang. Tapi saya pernah ceramah depan ibu-ibu majelis taklim 200 orang. Saya ceramah disampaikannya dengan lakinya jadi 400. Disampaikannya dengan anaknya jadi 600. Disampaikannya dengan emaknya jadi 800. Disampaikannya dengan tetangganya jadi 1000. Hebat bapak atau ibu? Satu ibu bisa merawat 10 anak, betul? Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat 1 orang ibu, betul? Jadi hebat bapak atau ibu? Tapi ibu harus ingat, 1 bapak bisa merawat 4 ibu. Jadi hebat bapak atau ibu? Saya sebenarnya terus terang agak heran ceramah kalau di Seluas nih. Kenapa Ustadz yang heran? Ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak. Jangan-jangan di Seluas 1 bapak 2 ibu. Ada seorang sohibah sahabat Nabi yang perempuan, namanya Sumayyah. Siapa namanya? Sumayyah. Sumayyah ketahuan sholat oleh Abu Jahal, ditangkap, diikat di tengah-tengah Pak. Jadi kaki tangannya diikat ke 4 pojok tiang ini, ditelentangkan, dibuka perutnya karena dia sedang hamil. Nama suaminya Yasir. Siapa namanya? Nama suami Sumayyah namanya Yasir. Siapa namanya? Yasir. Diikat Yasir di tiang. Apa kata Abu Jahal? Yasir, kalian sekeluarga masuk Islam ya? Iya. Kenapa memang? Yasir, lihat ujung tombak ini. Dibuka perut Sumayyah yang sedang telentang diikat. Lihat ujung tombak ini Yasir, kata Abu Jahal. Kalau kalian tetap dengan Islam yang dibawa oleh Muhammad, ujung tombak ini akan kutusukkan ke perut istrimu yang sedang hamil, dan dia akan mati bersama anakmu sekalian. Ayo Yasir, tetap ikut Muhammad, anak istrimu mati, atau tinggalkan Muhammad, anak istrimu selamat. Kata Yasir, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Aku tetap milih Islam yang dibawa Muhammad. Oh, mingal kaui. Kalau bahasa Sambasnya mingal. Lalu kata Abu Jahal nih, lihat, ditusukkan ujung tombak Bapak Ibu ke perut Sumayyah. Ternyata ditusukannya bukan langsung pros gitu, enggak.
ternyata ditusukkan pelan-pelan. Menggelepar semuanya, meninggal wafat syahid. Perempuan pertama mati syahid bersama anaknya yang di dalam parut. Meleleh air mata Yasir, bininya meninggal, Pak. Yasir meleleh air matanya, bininya meninggal, Pak. Yasir meleleh matanya, Pak. Bininya meninggal, Pak. Yasir meleleh air matanya, bininya meninggal, Pak. Kalau bapak bini meninggal meleleh enggak air matanya? Pura-pura nangis, cayalah saya. Tapi Pak Ustadz waktu bininya meninggal, suaminya ikut Pak Ustadz mikul kerandanya itu sampai ke pemakaman. Iyalah, kata saya, dia kan mau cepat-cepat nanam bininya. Tiap hari ngerepek, amatilah kau sih. Amati. Berdoa dia pura-pura nangis. Allahumma gfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sebelah mata nangis, tapi sebelah udah nyari agik perempuan mana yang nak kupinang. Bu, makanya Bu, kalau banyak cincin, gelang, emas di tangan, nggak usah disimpan-simpan. Berikan ya dengan pengurus masjid. Ibu simpan cincin, gelang, emas banyak di tangan. 5 jari 5 cincinnya, jalan pun dah ke. Nak ikut pergi ngaji kemana Bu? Ngaji. Nak pagi ke? Coba tanya Pak polisi nih. Orang kalau banyak pakai perhiasan itu bisa mengundang kejahatan, Pak. Betul kan? Diintai sama begal. Nah, ibu itu banyak emasnya kata dia. Kita intai nanti di tempat sepi, kita rampok dia. Hati-hati Bu. Dan yang lebih bahaya lagi nih Bu, yang paling menyedihkan. Siang malam ibu kumpulkan harta cuman untuk perhiasan yang ada di jari ini. Begitu mati esok lusa, kira-kira siapa yang melepasnya satu-satu Bu? Lakinya. Setelah itu siapa yang makainya? Bini barunya. Rasakan. Nampaknya esok langsung ada ibu-ibu yang datang mendatangi ketua masjid. Siapa ketua masjidnya sini? Pak Haji Alan. Pak Haji, nampaknya saya setelah dengar ceramah Ustadz Hatoli Semari, rasanya tidak lagi minat saya pakai cincin ini. Ambil ya Pak Haji, ambil. Untuk pembangunan masjid kita nih, mudah-mudahan cepat jadi. Ambillah Pak Haji, ambil. Begitu dibawa ke toko Hamas, ternyata imitasi. Ibu-ibu yang nyumbang masjid pakai emas imitasi, insya Allah nanti masuk surganya imitasi juga. Ini masjid sedang dalam pembangunan. Mau ke kita sama-sama bantu? Nah, kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Siap Bapak Ibu membantunya? Nah, siapkan infak terbaiknya. Itulah harta yang akan kita bawa pulang sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayo panitia, kita nangguk dulu. Kita ingin lihat seberapa kuat iman Bapak Ibu. Yang bawa duit masukkan. Yang tak bawa duit minjam dulu dengan kawan sebelah. Kalau kawan sebelah pun tak ada duit, HP-nya masukkan. Ayo semuanya jalankan sambil kita berselawat Bapak Ibu. Siap ya? Sallallahu ala. Semuanya saya izin duduk. Sallallahu sallallahu alaihi ya Nabi alaika ya Rasul ya Habib
Habib salam, salawat alaika, asyraqal alaina, fahtafat minhul misla husnik mara'aina, qatu ya wajhal sururi. Semuanya sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun badrun, anta nurun fauqan nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudri. Semuanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arus ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Semuanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Udah? Gimana Bu, sakit hatinya? Diambil duitnya sakit hatinya? Mungkin ada yang sakit hati. Kalau ada sakit hati, mungkin dia marah hari ini. Tapi nanti di akhirat justru dia akan berterima kasih kepada pengurus masjid. Kalau ndak dimintalah duit kau itu, mungkin seumur hidup kau ndak pernah sedekah. Barang jak palik bin kedakut bin retok alias ganggam bin keminting. Ciri-ciri orang kedakut, ciri-ciri orang kedakut kalau kotak lewat tuh dia pura-pura istighfar dia. Subhanallah, subhanallah. Kotak masih jauh, subhanallah, subhanallah. Kotaknya makin dekat, astagfirullah, astagfirullah. Kotaknya lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi yang saya omongkan tidak ada orangnya di situ, tidak ada. Sinun jauh, jauh. Pak, Bapak, poin kedua dari hikmah dari hijrah Nabi adalah hijrah
mempertahankan keimanan. Sahabat Nabi rela mati demi mempertahankan keimanannya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yang di depan saya ini semuanya orang beriman? Beriman atau tidak? Kata siapa? Kata saya lah. Kalau kata saya itu namanya ngaku. Ngaku itu boleh dan murah, yang mahal diakui. Betul? Mohon maaf Bu. Kenal enggak dengan Presiden Jokowi? Pak Jokowi, bapak saya dengan Pak Jokowi itu dua adik. Ngaku. Tapi kan tidak diakui oleh Pak Jokowi. Nah, sekarang kita ngaku beriman di hadapan Allah. Saya beriman, Pak Ustadz. Apa bukti kau beriman? Kata Allah. Di samping ada istri saya. Istri saya. Ini istri saya bilang. Orang pasti nanya, mana bukti nikah? Kan harus ada bukunya, Pak. Betul? Jadi kalau bapak ibu ngaku beriman kepada Allah, apa bukti kau beriman kepada Allah? Innamal mu'minun, sesungguhnya yang betul-betul beriman kepada Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Disebut nama Allah bergetar hatinya. Itu ciri orang yang beriman. Nah, sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau disebut nama Allah bergetar enggak hatinya? Jawablah. Kalau disebut nama Allah bergetar enggak hatinya? Mana buktinya? Coba saya tes sekarang. Mendengar nama Allah saya tes, bergetar enggak hatinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergetar enggak hatinya? Bu, bergetar enggak hatinya? Mana? Maksud bergetar hati disebut nama Allah ketika azan berkumandang ke masjid. Itu ciri orang beriman, Pak. Pak, masjid. Bapak ke masjid. Bapak ke masjid. Di zaman Nabi waktu di Mekah, siapa yang ke masjid ditangkap, dibunuh Abu Jahal. Sekarang kita ke masjid tak ada yang melarang kecuali diri kita sendiri. Itu ciri orang beriman. Yang pertama, disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah berkaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati. Ternyata dia tidak sholat. Bertambah iman kalau dibacakan ayat Allah. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkilun. Hanya kepada Allah dia bertawakal, sabar. Ini orang yang beriman. Bu, Ibu, kalau ada masalah sabar atau tidak sabar? Kalau ada orang tua meninggal, sabar atau tidak sabar? Kalau anak belum lulus, sabar atau tidak sabar? Kalau suaminya kawin lagi, sabar? Kalau beras habis di rumah, beli, sabar udah. Yang selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman berinfak. Ini bukti iman kita, berinfak di jalan Allah. Sumbang masjid, bantu anak yatim, tolong orang yang lemah. Itulah harta yang akan kita bawa mati nanti sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata udah habis waktunya. Dah jam 10:15. Udah, Bu? Terakhir, poin yang terakhir.
Yang terakhir apa yang ketiga ini? Yang ketiga, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, berangkat malam Jumat, singgah dulu di Goa Sur namanya. Gua apa, Bu? Sur. Alif ba ta sa. Sa. Letakkan ujung lidah di belakang gigi. Sa. Sur. Kata Nek Wan, Ustaz, aku balik dulu Apa Wan? Gigiku ketinggalan. Goa Sur. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berangkat umroh semuanya. Berziarahlah ke Gua Sur. 3 hari 3 malam Nabi di dalam Gua Sur. Baru berangkat malam Senin, nyampai di Madinah juga hari Senin. Disambut orang pakai solawat Badar. Tala'al badru min saniyatil wajabas alaina mada'al Ustadz, itu kan hadisnya doib tentang sholawat Badar. Saya tak masalah, hadis doib, hadis hasan, hadis soheh. Yang jelas kita senang gembira jika didatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul Pak? Bu, Ibu, andailah Nabi Muhammad datang ke seluas nih di acara kita nih, kira-kira Bapak Ibu senang atau tidak senang? Ya Allah, Bapak Ibu, jangankan bertemu langsung, bermimpi saja bertemu Nabi Muhammad kita sudah bisa nangis meleleh air mata. Betul? Ini ibu-ibu pernah jumpa mimpi Nabi Muhammad? Bapak-bapak, kawan saya katanya pernah habis sholat subuh dia cerita, Ustadz, tadi malam saya mimpi jumpa Nabi Muhammad. Wow, amazing. Gimana ciri-cirinya? Kata dia rambutnya putih, janggutnya putih, alisnya putih, giginya putih, matanya putih. Kata saya, itu bukan Nabi Muhammad, itu Kungfu Cine. Makanya Pak, kenali Nabi Muhammad. Baca kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Ada kitab namanya Syama'ilul Muhammadiyah. Di situ dijelaskan Nabi Muhammad umurnya 63 tahun, tapi uban di kepalanya tidak sampai 20 helai. Jelas ke Pak? Jelas? Pak, jelas tidak? Alhamdulillah sudah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, karena udah jelas. Cuman tidak sampai 20 helai uban Nabi Muhammad, tapi umurnya berapa? 63 tahun. Maaf Pak Kapolsek, udah ada uban belum? Udah ada ya? Umurnya berapa? 41, umur 41, tapi udah ada uban. Saya ada baca penelitian, ini penelitian Bapak Ibu, orang Amerika yang neliti tentang uban. Lembaga yang meneliti namanya American Psychological Association. Nggak patah-patah lidah nyebutkan. New York American Psychological Association. Mancit-mancit rasanya ngomongkan. Apa kata dia? Orang kalau banyak tumbuh uban di kepala itu karena tekanan ekonomi. Kalau uban banyak di kepala itu karena tekanan ekonomi. Tapi kalau uban banyak tumbuh di janggut itu karena tekanan bini. Mohon maaf. Polsek aman janggut. Tentara aman. Saya alhamdulillah janggut masih aman, tapi pala ini dah banyak pula nih uban. Ini karena tekanan ekonomi turun naik. Tapi bukan itu faktor yang dominan kata dia. Faktor yang paling kuat kenapa orang cepat tumbuh uban? Karena faktor gen, keturunan.
keturunan Biuban. Yang kedua, faktor stres. Makin stres, banyak masalah, frustasi, makin cepat tumbuh uban. Yang ketiga itu faktor tekanan atas bawah tadi atas tekanan ekonomi, bawah tekanan bini. Maka insya Allah janggut saya aman lah, bini saya tidak suah nekan-nekan. Biasanya saya yang nekan. Jelas ya? Jelas ke Bu? Jelas ke Pak? Alhamdulillah udah jelas. Nah itu Pak, disambut Nabi Muhammad pakai sholawat Badar. Apa artinya? Jika kita bergembira dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyak sholawat kepada beliau, insya Allah di akhirat kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, mau ketemu Nabi Muhammad? Insya Allah. Itu poin yang ketiga. Sekarang yang terakhir, baru yang keempat. Pertama tadi bulan Muharram adalah bulan taubat, banyak istighfar. Yang kedua, di bulan Muharram pertahankan keimanan, jaga iman. Yang ketiga, banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Yang terakhir. Halo? Halo Ibu. Kalau halo jawabnya hai. Halo Ibu. Hai. Halo hai. Hai halo 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 hai halo halo hai. Dek, halo Dek. Halo Dek. Kalau hai jawabnya halo. Kalau halo jawabnya hai. Halo Dek. Hai. Halo. Yang terakhir, yang keempat. Hijrah artinya pindah. Ini kan namanya Muharram 1446 H. H itu artinya hijriyah. Hijrah artinya pindah. Kita ini hidup pindah. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia nanti pindah lagi ke alam kubur. Dari alam kubur nanti pindah lagi ke alam akhirat. Kita ni sekarang berada di alam dunia. Tidak lama lagi kita akan pindah ke kubur. Bu, ibu nanti mati. Mati tak ibu-ibu? Bapak-bapak mati. Semua pasti orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak polisi, polisi pun mati. Pergi security, lebih mati lagi. Tapi mati kita tidak ada yang tahu, dirahasiakan oleh Allah 3 rahasia kematian. Pertama, Allah rahasiakan waktunya. Tidak ada kita yang tahu kapan kita mati. Acungkan tangan yang tahu bila matinya. Tak ada yang tahu. Yang kedua, dirahasiakan tempatnya. Tidak ada kita yang tahu di mana tempat kita mati. Takut juga kita kalau diberitahu oleh Allah tempat kita mati. Misalkan, mohon maaf, Pak Haji Maslan misalkan diberitahu malaikat Israel, Maslan, nanti kau mati di Seluas jam 9 pagi. Tidak datang di hari itu, masih di Kucing nun dia. Yo mana Maslan tuh malaikat? Tidak datang deh, takut mati juga. Diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh malaikat, takut kita mati, Pak. Yang ketiga mati, dirahasiakan caranya. Ada enggak orang mati tenggelam? Ada orang mati tabrakan? Ada orang mati sedang tidur? Ada orang mati sedang olahraga? Ada orang mati sedang sholat? Ada. Malah waktu itu di depan rumah saya, Pak. Di depan rumah saya nyan, dia sedang merokok. Jatuh rokoknya ke air, mati. Rokoknya jatuh ke, jadi apa yang mati? Alhamdulillah, dah cerdas orang Seluas. Nah,
Tapi ada yang lebih penting yang mau saya sampaikan kepada ibu. Setelah kita mati, apa bakal yang nak kita bawa mati? Dalam kitab Roh, ada kitab namanya Roh, ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Orang yang mati 3 yang paling dia tunggu. Berapa Pak? Berapa Bu? 3. Pertama, yang paling ditunggu orang yang mati dalam kubur adalah kapan kiamat datang. Jangan Bapak Ibu kira hari ini dikubur, esok langsung ke akhirat. Nah, nunggu kiamat dulu. Kalau kiamatnya masih 1.000.000 tahun, selama itulah kita nunggu. Tapi orang yang nunggu di dalam kubur ada 2 macam. Ada yang model macam nunggu tidurnya pengantin baru. Yang mana Pak Haji Alan? Masih ingat tidur pengantin baru? Tidak terasa. Yang ada kandah siang Ini orang yang banyak amalnya. Tapi yang kedua, ada orang nunggu tu macam nunggu di penjara. Bu, saya ni Ustadz Atoli, udah 9 kali keluar masuk penjara. Ceramah. Bukan saya kena penjara, karena uzubillah. Heran saya, barusan minggu lalu saya dari Ketapang. Itu dalam penjara sampai 1.000 lebih orang. Bantat berasak kapat. Payah kita nak lewat. Lama saya mikir, sebenarnya ini lebih mudah masuk surga atau masuk neraka kira-kira. Bu, Ibu, Bapak, mana yang lebih mudah masuk surga atau masuk neraka? Lebih mudah masuk surga. Masuk neraka susah. Hampir semuanya bayar. Betul? Berjudi bayar atau gratis? Mabuk bayar atau gratis? Narkoba bayar atau gratis? Selingkuh? Bayar. Apalagi kalau ceweknya matre. Di WA-nya, "Bang, belikan aku AC. Kalau ndak kau belikan, ku sebarkan video kita." Lama-lama habis duit kita, Pak. Selingkuh bayar, Pak. Selingkuh bayar. Selingkuh bayar, mabuk bayar, judi bayar, narkoba bayar. Dan itu semua pintu-pintu masuk ke dalam neraka. Bandingkan dengan pintu masuk surga. Salat bayar atau gratis? Puasa bayar atau gratis? Berjamaah bayar atau gratis? Ngaji bayar atau gratis? Pergi haji? Jika mampu. Kalau tidak mampu, tidak usah. Dan itu semua pintu masuk ke dalam surga, murah dan gratis. Cuman kadang-kadang itulah saya masuk ke dalam penjara, 4 lapis pintunya, Pak. Pintu penjara itu 4 lapis, besi semua. Pintu pertama besi, pintu kedua besi, pintu ketiga besi, pintu keempat besi. Penjaganya tagap-tagap, payah nak senyum. Tapi anehnya penuh orang dalam penjara. Coba bandingkan dengan masjid kita, buka 24 jam. Belum ada pintunya soalnya. Ini buka 24 jam kan Pak Haji? Buka. Kalau menanti buat pintu mau dari besi atau dari kayu kira-kira? Dari kayu. Terus buka 24 jam. Ada enggak penjaganya di sini? Enggak ada. Tapi anehnya kenapa sepi masjid kita? Jadi sebenarnya orang ini mau masuk surga atau neraka? Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Memang orang berusaha nak masuk ke surga, sholat ke masjid, Pak. Dan sebaliknya,
Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya, semua terserah kita. Bagus ke suara saya? Belum tahu dia. Sebenarnya saya pandai nyanyi, cuman takut artis tersaingi. Dia tidak bisa ceramah, saya bisa ceramah. Habis job kami diambil ustadz katanya. Gitu Bapak Ibu. Hijrah kita akan pindah. Itu yang pertama. Yang paling ditunggu adalah kapan kiamat datang. Ini orang meninggal Pak dalam kubur. Yang kedua yang paling ditunggu orang mati dalam kubur adalah kiriman doa dari anak-anaknya yang soleh dan solehah. Suatu hari Nabi lewat depan makam. Depan apa? Makam. Kata Nabi, wahai sahabat, percepat langkah kalian. Percepat langkah kalian. Kenapa ya Rasul? Percepat langkah kalian. Percepatlah langkahnya jalan. Begitu balik, lewat jalan yang sama. Lalu sahabat mau mempercepat jalannya. Kata Nabi, tidak usah, santai aja. Yo, tadi pas berangkat disuruh cepat-cepat, sekarang balik disuruh santai. Kenapa ya Rasulullah? Ketika kita lewat tadi, saya mendengar orang dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah. Begitu kita pulang, malaikat Jibril memberitahu saya, orang yang di dalam kubur ini sudah dibebaskan azabnya oleh Allah karena anaknya yang masih hidup sedang belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru anaknya belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim, bebaskan kata Allah dia dari azab kubur. Apalagi kalau anak kita soleh dan soleha. Bu, mau punya anak soleh soleha? Ajari dia ngaji baca Quran. Jangan sampai anak tidak tahu ngaji baca Quran. Tidak sempat saya ngajarinya Pak Ustadz, berikan dia ke Ustadz. Kasih ongkos. Nih Pak Ustadz, ajari anak saya sampai bisa ngaji. Ini ibu-ibu kadang-kadang, mohon maaf, mungkin tidak semua ya. Apa kata anaknya? Mak, Quran adik koyak. Masih bisa tuh. Tidak bisa mak, adik ngaji alam nasroh, tembus ke alam tarokai. Jadi gimana mak? Kau ngaji dua alam lah. Kalau sekolah baju baru semua, tapi giliran ngaji, kancing bajunya pun lain-lain. Songkok tek lalatan dibiarkan. Kalau mau anak soleh soleha, berikan dia pendidikan agama, masukkan ke pesantren, berikan ke ustadz, gaji ustadznya itu. Baru orang tua dapat pahala yang sama. Jelas Pak? Nah, yang ketiga, yang paling ditunggu orang yang nih hati-hati Pak, nanti dibalik nih. Bu, anak siapa nih Bu? Ambil Bu. Ambil, jangan sampai tidak diakui anaknya. Ini kita kadang-kadang kalau anak kita ranking 1, oh ngaku semua. Ranking 1. Anak siapa itu? Anak saya. Giliran anaknya nakal, anak siapa itu? Entah, tak kenal saya. Nah, ini hati-hati takut jatuh tadi. Yang ketiga yang paling ditunggu orang yang mati adalah nih, kabar berita dari keluarganya. Siapa yang menyampaikan? Malaikat. Kata malaikat, hari ini anakmu sedang bersengketa warisan gara-gara harta yang kau tinggalkan ketika hidup tak pernah kau infakkan di jalan Allah. Sedih orang tua di dalam kubur kalau anaknya berkelahi. Tahu dia Pak. Apa kabar anakku, keluargaku hari ini? Keluargaku hari ini, keluargamu hari ini, kata malaikat, mereka sedang mendengarkan ceramah. Hari apa tuh? Bulan Muharram. Siapa penceramahnya? Ustadz Hatoli. Oh kenal saya, kata dia. Ustadz Hatoli itu sering datang ke Seluas. Sayang saya dah mati tak bisa hadir. Didengar. Kalau mayatnya itu laki-laki bapak pun nanya, malaikat ada kabar apa dari rumahku? Kata malaikat, anakmu sedang membacakan Al-Quran, ngalir pahalanya ke makam bapak. Ibu gitu juga,
nanya ke malaikat, malaikat, apa kabar dari rumahku hari ini? Hari ini kata malaikat, suamimu kawin lagi. Apa? Tahu Pak, istri itu dalam kubur tahu dia. Bapak-bapak, Pak, saya tidak tahu nih di Seluas kalau bininya meninggal biasanya kawin lagi ke dia. Hah? Kawin lagi kah? Tidak semua laki-laki begitu, cuman rata-rata begitu. Survei membuktikan 87% laki-laki yang istrinya meninggal pasti kawin lagi. Barulah 1 bulan, kan ada lagunya tuh ya. Diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan, diterpa kedinginan. Ya Allah ya Tuhan, hindari godaan janda. Mudah-mudahan bapak tetap setia dengan istrinya, amin. Ibu-ibu mudah-mudahan suaminya tetap setia, amin. Saya udah pesan dengan istri saya, Dek, kalau abang mati dulu, kau silakan, saya izinkan kawin lagi, kata saya. Kawin lagi. Syaratnya apa? Cari yang lebih soleh dari abang. Kalau adik yang mati dulu, gimana bang? Abang kawin lagi ke? Nanti ku pikirkan. Beberapa waktu yang lalu, tanggal 1 Juli, Bu. Tanggal 1 Juli, saya ceramah ke Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Melewati Laut Cina Selatan, dihempas gelombang, diterjang ombak. Khawatir saya, ya Allah, kalau memang ajalku di tengah laut, cabutlah nyawaku di tengah laut ini ya Allah. Tapi kalau bisa usahanya aku seorang, biar cabutin juga. Rugilah mati seorang. Kan beramai. Nah, di Pulau Serasan itu Pak, luar biasa. Dan saya membayangkan jika saya mati, dah kalau ajalnya memang udah disia, tidak ada masalah sama sekali. Mudah-mudahan akhir hayat kita adalah husnul khatimah. Wih, sampai 1,5 jam Pak Haji. Kelamaan. Masya Allah. Kok jadi seksi begini? Ditawakannya pula. Begitulah biar kaciknya tidak ada dosanya. Tapi ibu-ibu jangan ambil pusing, biar kaciknya bukan orang. Anak kaciknya bukan orang. Saya kan pernah ceramah, saya telepon, Pak mohon maaf saya terlambat. Oh iya Pak Ustadz. Saya tanya, dah ramai ke orang di masjid? Belum, kata dia, baru biar kacik. Berarti biar kacik bukan orang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, 4 kesimpulannya. Masih ingat ke Bu yang 4 nih? Hah? Dah lupa? La ilaha illallah. Tapi jangan sedih, ada rekaman Bang Ramli ini. Nanti tinggal buka YouTube-nya Ramli Ankara. Like, comment, subscribe, and share. Wah, iya dia. Pertama, bulan Muharram tempat bulan yang baik untuk bertobat. Yang kedua, bulan Muharram adalah bulan mempertahankan keimanan. Yang ketiga, banyak-banyak salawat kepada Nabi supaya dalam surga nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masuk surga Firdaus. Di surga Firdaus insyaallah kita jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, siapkan bekal sebelum mati. Jadikanlah amal yang terbaik. Jadikan anak kita soleh-solehah. Jadikan keluarga kita keluarga baik. InsyaAllah nanti kumpul semuanya dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu Bu. Nanti kalau balik ada yang nanya, Bu, acara apa tadi di Masjid Jami'ul Husto? Acara peringatan Muharram. Siapa penceramahnya? Ustadz Hatoli. Dari mana dia? Dari Sambas. Bagus ke ceramahnya Bu? Mantap. Apa isi ceramahnya Bu? 4 isi ceramahnya. Apa yang 4? Entah, aku pun lupa dah. Payah ngingatnya kata dia. Saya rasa dah terlalu karap saya ceramah di Seluas nih Pak Haji. Rasanya hampir tiap tahun saya ke Seluas nih. Ini ya udah yang ke-7 ini. Yang ke-7 udah. Biasanya kalau tawaf 7 putaran udah selesai.
Nah, laka ini selesai acara ini, kalau ndak mau ngundang saya lagi terserah, ndak apa-apa. Tempat lain masih banyak. Ada yang tersinggung dengar ceramah saya? Ada yang tersinggung? Kata Imam Syafi'i, sampaikan kebenaran. Nanti ada dua reaksi orang. Orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Ada yang tersinggung? Kalau ada berarti bodoh. Mudah-mudahan cerdas semuanya. Amin. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau selama 1,5 jam ada omongan saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, tidak berkenan di hati atau tidak sopan, saya Ustadz Hatoli mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu semua memaafkan saya? Pantun terakhir. Masih mau dengar pantun terakhir? Pak Haji Maslan orangnya gagah. Cakep ya. Pak Haji Maslan orangnya gagah. Kalau berjalan pakai sepatu. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.